Hai, dengan Grand Baba di sini. Kali ini saya ingin mendongeng mengenai teknologi Saturnus ya, karena ternyata setelah perjalanan panjang beberapa tahun terakhir, akhirnya melampaui kesadaran. Sekarang saya hadir di apa yang disebut recognition atau pengakuan. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi kita berada dalam sebuah game namanya Game Which I Am Not. Nah, setiap pemain di game itu kecuali NPC itu sama dan sederajat, sama-sama kreator yang individual, independent, intelligent, infinite, eternal. Ya, jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita semua itu mengalami kenaikan tingkat kebijaksanaan. Tujuannya adalah menjadi lebih bijak dalam perjalanan atau permainan Game Which I Am Not ini. Nah, bukan suatu kebetulan bahwa ada entitas yang kita kenal dengan sebut Saturnus itu yang menciptakan arena permainan. Dalam penciptaan arena permainan itu, dia memakai teknologi. Ada 4 macam teknologi, yaitu teknologi kubus hitam ya, salib yang ada di setiap peradaban. Teman-teman bisa cek di internet, ada salib Inka, salib Mesir, salib Sumeria, sebelum adanya salib Kristianitas. Lalu ada teknologi ular dan akhirnya teknologi bulan yang adalah satelit artifisial yang memang diciptakan sebagai pusat broadcast energi Saturnus, frekuensi Saturnus yang dia itu bertujuan untuk menangkap jiwa-jiwa yang meninggalkan raga untuk kembali lagi ke lingkaran karma, lingkaran reinkarnasi di konstruksi ini. Nah, itu salah satu tujuan dari misi Great Walker, yaitu kita yang sudah pernah mengalami hal ini dan kita kembali dengan suatu keputusan sadar untuk akhirnya bukan saja remembering jalan pulang kita masing-masing, tetapi juga membantu yang lainnya untuk ingat jalan pulang. Karena kalau tidak ingat jalan pulang, kita akan masuk dalam teknologi Saturnus yang mempunyai kaki-kaki tangan, agen-agen termasuk kaum custodian, reptilians, kaum-kaum yang kita kenal sebagai Arkon, Demiurge, Jin-Jin, dan kaum elit, penguasa elit sekarang ya, kaum-kaum Kabal, dan sekarang AI. Jadi kita ini masuk dalam sebuah pengalaman yang sangat-sangat complicated dan pada saat yang bersamaan juga sangat-sangat sederhana kalau kita sudah ingat kembali. Nah, teman-teman, kita bisa aja mengatakan bahwa kalau misalnya pakai teknologi kubus itu berarti kita nggak terpengaruh dong, karena kan di sekitar kita nggak ada kubus hitam. Nah, teman-teman, si kubus hitam itu lalu dibangun sesuai dengan zaman kita. Dia ada di setiap bentuk-bentuk yang berbentuk segi empat. Entah dia bangunan, entah dia layar komputer kita, layar handphone kita, dan segala sesuatu yang bersifat seperti kubus. Nah, kalau kubus itu yang adalah 3 dimensi, kita jadikan 2 dimensi. Kalau kita buka bagian-bagiannya, dia berbentuk salib. Nah, setiap sisi kubus dan sisi salib itu dia berhubungan dengan frekuensi Saturnus. Nah, tadi teman-teman bisa bilang gini dong, oh berarti saya nggak terpengaruh dong oleh teknologi salib karena saya kan bukan orang Kristen. Nah, yang harus kita ketahui adalah teknologi salib ini dia ada jauh sebelum apa yang disebut sebagai gerakan agama Kristen. Dia ada jauh sebelum Yehosua itu mati disalib dan menjadi bagian dari worship atau pemujaan atau kebaktian dari para pengikutnya. Ya, lalu misalnya ada dari agama lain yang mengatakan bahwa berarti saya nggak terpengaruh dong oleh kubus karena kan saya nyembah salib.
Jangan salah teman-teman. Jadi si kubus ini dia lalu dibuat geometrinya dengan berbagai macam bentuk yang akhirnya nanti baliknya tetap aja ke kubus sih. Ya heksagonal atau even Merkabah atau semua itu nanti pasti dia entah gimana caranya dia nanti berbentuk kubus juga, berbentuk salib juga. Lalu ada teknologi lain yang menarik adalah teknologi ular ya. Jadi ular itu dia itu mempunyai dua sisi deceive dan devour. Wah, bahasa Inggrisnya keren. Bahasa Indonesianya sisi penipuan dan sisi kebijaksanaan atau pengetahuan. Dan kita main di situ semua. Lalu ada teknologi bulan ya. Teknologi bulan ini benar-benar agak susah untuk menjelaskannya, tetapi dari pengalaman saya sendiri karena saya nggak dibesarkan dengan kesadaran bulan, maka pada saat mengalami haid saya nggak pernah mengalami sakit haid, tetapi bulan itu dihubungkan dengan alat reproduksi perempuan itu bisa menyebabkan sakit pada saat kita mengalami menstruasi karena terkoneksi dengan energi frekuensi bulan. Nah, saya pernah mengalami sebuah pengalaman ketika bersama-sama dengan The Wanderer Family itu mulai fokus ke bulan purnama setiap bulan selama sekitar 6 bulan, dan kita satu kelompok semua sakit kepala, rame-rame sakit kepala. Lalu saya mulai menyadari kenapa kok saya setiap bulan purnama sakit kepala, hanya karena membuat YouTube tentang video tentang bulan. Wah, benar-benar. Lalu setelah saya memutuskan gak lagi membahas tentang bulan, gak ada meditasi tentang bulan, gak cari tahu tentang nama-nama bulan dan lain-lain, sakit kepalanya hilang. Jadi si teknologi bulan itu dihubungkan dengan frekuensi kita. Nah teman-teman, kita mau balik lagi ke pengalaman equinox kemarin. Jadi equinox itu adalah balancing. Dia adalah ketika matahari itu ada di titik tengah dari yang 33% bumi datar kita. Dan karena kita dikatakan ada di Khatulistiwa, maka kita sebenarnya nggak terlalu menyadari itu equinox. Tapi kalau kita berada di sisi utara atau selatan dari konstruksi yang 33%, itu kita tahu bahwa matahari itu dia ada di tengah-tengah tuh ya. Nah, jadi kemarin tuh kita bersama-sama tim saya itu masuk pada kesadaran equinox. Nah, oke, perjalanan dimulai dari Bandung karena saya kan tinggal di Bandung, sedangkan teman-teman yang lain tinggal di Jakarta. Jadi lebih baik saya ke Jakarta. Nah, kita selalu memakai lokasi yang sama selama 6 tahun terakhir ini. Pada awalnya saya nggak ngerti mengapa selalu di lokasi yang sama. Tetapi dari waktu ke waktu setelah mengalami sebuah perputaran kesadaran di tempat yang sama, maka kali ini kesadarannya adalah tentang kesadaran salib ya, disertai dengan kesadaran kubus. Dan karena bukan bulan purnama, jadi kali ini nggak terkoneksi dengan ular dan bulan, tapi terkoneksi dengan kubus dan salib. Jadi ini yang terjadi. Jadi memasuki Jakarta setelah tidur dari titik awal itu, tiba-tiba saya kayak terbangun lalu melihat bahwa di kiri kanan jalan itu minimal ada 3 gedung apartemen yang pembangunannya itu terbengkalai. Dan itu sudah bertahun-tahun. Lalu saat itu saya menyadari bahwa dia bukan tentang terbengkalai karena secara ekonomi tidak bisa dibangun, tapi memang dia sengaja dibangun untuk tahap itu sebagai representasi dari kubus. Karena kubus, bentuk apartemen itu kan kayak kubus, itu setiap sisi-sisinya itu terhubung dengan frekuensi Saturnus di atas, di satelit-satelit yang dibuat di atas sana, terutama satelit kesatria hitam yang ada di luar atmosfer yang berbentuk kubus. Jadi jadi ternyata suatu lokasi, entah itu di negara kita atau di luar negara kita, itu yang mengholding energi untuk tetap terkoneksi dengan Saturnian adalah gedung-gedung. Kalau dulu mungkin dalam bentuk candi-candi atau bangunan-bangunan batu-batuan besar, atau mungkin secara alamiah gunung-gunung yang lalu dijadikan tempat penyembahan Saturnus dan lain-lain. Tapi
semua bangunan-bangunan besar itu secara signifikan adalah bagian dari kontrol Saturnus. Nah, oke, jadi ternyata seperti ini ya, melampaui uang atau melampaui krisis ekonomi, gedung-gedung itu adalah pemancar frekuensi. Nah, di tempat di mana kami mengadakan acara tersebut, itu dia dikelilingi oleh kuburan. Jadi ada kuburan dari agama-agama yang ada di daerah itu, dan selama ini saya memfokuskan pada kuburan-kuburan yang ada di luar itu. Tapi kali ini saya yakin banget sang kesadaran itu memberikan sebuah kamar yang dia itu berhadapan dengan apa yang disebut kuburan Inggris yang ditandai dengan salib-salib putih yang bisa terlihat dari lantai di mana kami berada. Baru di situ saya menyadari. Jadi ketika malam-malam itu saya melihat bahwa gedung-gedung apartemen yang ada di sekitar wilayah itu, mereka itu memancarkan lampu-lampu. Bahkan ada beberapa gedung yang disengaja itu membuat lampu merah berkelip-kelip di berbagai bagian dari apartemen itu. Itu namanya sinkronisasi frekuensi Saturnus. Ya, mungkin orang nggak sadar, tapi setiap listrik yang menyala itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah, di tengah-tengah kompleks berbagai apartemen itu ada kuburan yang katanya kuburan Inggris, di mana Ratu Elizabeth ketika berkunjung ke Jakarta mengunjungi tempat itu. Di satu sisi atau di tengah-tengah dari tempat itu ada semacam bangunan yang kayak kastil yang ada di negara-negara Eropa, dengan ada setengah kubah dan beberapa menara di berbagai sudut. Dari jauh kelihatannya seperti bangunan masjid, tapi dia sepertinya seperti kastil gitu, dan nggak ada aktivitas di sana, nggak ada orang yang bergerak. Tetapi yang pasti tanah pekuburan itu dia bersih, asri, dan dia dijaga. Maintenance-nya dipastikan itu tidak menimbulkan adanya semak belukar, atau si salib-salib putih itu dia kelihatan putih, bersih, nggak ada yang terlihat sudah lama, sudah tua, dan lain-lain. Lalu kita kembali ke sebuah percakapan tentang sejarah. Jadi kalau dikatakan sejarah kita pada waktu itu, setelah Jepang kalah, lalu Belanda mendompleng pasukan Inggris untuk kembali menjajah kita. Itu kan sejarah seperti itu. Lalu kalau kita pakai logika, maka pasti ada suatu pertempuran besar-besaran sehingga banyak sekali warga Inggris yang mati dan dikuburkan di tanah pekuburan itu. Jumlahnya itu ratusan, pakai mungkin ribuan ya. Itu nggak masuk akal. Karena untuk apa bangsa kita yang masih pakai tombak itu menyerang orang Inggris? Orang Inggris juga nggak mungkin dong bisa dikalahkan oleh kesederhanaan warga Betawi pada waktu itu yang masih sangat sederhana. Jadi siapa yang dimakamkan di kuburan itu? Pertanyaannya, apakah ada yang dimakamkan di tanah pekuburan itu? Dan kenapa kalau di luar negeri itu ya, di Amerika itu, tanah pekuburan itu tidak terlihat salib-salib yang menonjol di permukaan tanah. Kebanyakan nisan-nisannya itu dia kalau dari jauh seperti lapangan rumput biasa, tapi ini dipastikan salib-salib itu ada di mana-mana. Dan kalau kita lihat dari posisi di atas, itu ada bentuk tertentu yang mereka ciptakan. Ya, jadi kayak kita mulai bertanya, apa sih pesan dari eksistensi tanah kuburan itu? Apakah itu benar-benar kuburan, atau dia adalah suatu area dengan suatu tingkat frekuensi yang dijaga sedemikian rupa melalui antena-antena dari salib-salib itu, entah dia salib bagian atas atau kiri dan kanan, yang terkoneksikan dengan teknologi Saturnus. Ya, jadi kayak oke. Pertanyaannya aneh banget. Bayangkan di suatu kompleks dengan harga tanah yang sangat-sangat tinggi, itu bukan sebuah kerugian kalau misalnya
tanah pekuburan itu dibongkar lalu dibuat apartemen atau mall lain, ya pasti itu akan menghasilkan perputaran keuangan yang sangat-sangat menguntungkan. Tapi enggak, mereka membiarkan tanah itu tetap kosong, tetap terpelihara. Karena apa? Karena pasti ada sesuatu yang mereka tuju. Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan kesadaran Saturnian, itu ternyata memang dikelilingi oleh kubus-kubus apartemen dengan lampu elektromagnetik yang begitu powerful. Lalu di tengah-tengahnya ada eksklusivitas dari tanah pekuburan itu dengan jumlah salib-salib putih. Maka apakah ada penjelasan lain selain itu adalah menjaga sistem kontrol, sistem pengamanan kosmik Saturnian? Ya, kemudian di daerah itu menurut teman saya itu nggak pernah terjadi seperti demo gerakan-gerakan, nggak ada, situ nggak ada. Jadi itu tanah itu memang benar-benar dijaga sedemikian rupa supaya frekuensinya tetap tidak terpengaruh oleh spike-spike energi yang ada. Teman-teman, malam-malam dari kamar kita itu saya bisa melihat bahwa si gedung-gedung yang ada di depan saya itu semuanya memancarkan cahaya seperti yang saya buat di video ini. Powerful, sangat-sangat powerful ya. Jadi kemarin Equinox itu dia tentang balancing. Balancing apa? Balancing bukan saja kesadaran, tetapi masuk pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu recognition, ya suatu pengakuan keberadaan atau eksistensi yang dia berdasarkan sebuah pengetahuan. Jadi kalau lihat di Google Translation, ya recognition itu dia adalah admittance, ya pengakuan, atau acknowledgement, pengakuan juga dengan nuansa yang berbeda-beda. Nah, lalu akhirnya saya menyadari bahwa kita itu masuk pada sebuah teknologi kesadaran, ya di samping teknologi spiritualitas era baru, kosmologi dan lain-lain, tetapi kita harus masuk pada sebuah kesadaran kematian atau kematian kesadaran sehingga kita bisa melepaskan apa yang selama ini menjadi keyakinan kita akan suatu kesadaran. Lalu kita kosongkan diri kita dan dalam keadaan diam, hening, dan gelap kita masuk pada recognition. Sesuatu yang membuat kita tahu bahwa ini semua adalah game. Dan karena inilah game which I am not, maka kita harus remembering yang I am, yang adalah sama dan sederajat dengan si entitas yang kita sebut Saturnian itu. Ya, nah mungkin yang terakhir yang harus kita sadari bahwa kita tidak mempunyai keinginan atau kemampuan untuk ngebolongin teknologi Saturnian atau teknologi Kastudian atau teknologi yang dibangun oleh kaum Kabal. Karena nggak ada gunanya juga sih. Yang harus kita lakukan adalah kita menjadi ekspresi frekuensi kita yang bisa keluar masuk, menembus kubus, menembus salib, menembus ajaran tentang ular dan bulan, tetapi tidak memberikan alarm terhadap sistem penjagaan kosmik tersebut. Karena kalau kita dalam tanda petik tercium algoritma teknologi mereka akan membuat sedemikian rupa dengan parasit-parasit sintetis, dengan AI untuk menyerang kesadaran kita, memastikan kita kembali lagi ke apa yang mereka izinkan. Ya misalnya nih, orang udah naik pada tingkat kesadaran yang tinggi, lalu tiba-tiba dengan sebuah teknologi yang canggih diarahkan untuk misalnya nih cari follower yang banyak, lalu buat misalnya retret-retret kesadaran, workshop kesadaran, jumlahnya tuh besar dan ada putaran uangnya di situ. Nah itu udah masuk dalam teknologi mereka sebenarnya. Jadi semua ini harus dilakukan dengan diam, tenang, dan dalam keadaan gelap. Dan itu merupakan tantangannya karena setelah sampai pada tahap ini, kalau misalnya
kita tahu bahwa sejarah itu ditulis oleh yang menciptakan narasi, dan kalau kita pikir dengan akal sehat kayaknya konteksnya nggak seperti itu juga. Lalu kita masuk pada sebuah kekosongan. Semua data-data lama kita lepaskan, kita masuk pada recognition, melihat dengan remembering. Udah tidak lagi menciptakan narasi sesuai dengan keinginan penguasa, tapi penulis narasi kita sendiri. Bahkan nggak harus menulis sebenarnya, karena nggak ada harus ditulis, nggak ada yang harus membaca narasi kita, nggak ada apa-apa. Nggak penting juga sih menulis narasi kita untuk didengar orang lain. Oke teman-teman, ini hanya sekedar berbagi. Jadi akhirnya kami melakukan apa yang berlawanan dengan teknologi kubus. Jadi kalau kita ngelihat teknologi kubus itu, kalau kita berputar melawan jarum jam, itu sebenarnya kita menyamakan frekuensi kita dengan aliran berbalik berputar melawan arus jam, yaitu sesuai dengan frekuensi Saturnus. Jadi yang kita lakukan kemarin adalah kita mengembalikannya ke posisi balance. Kita berputar searah dengan jalur jam. Lalu di tengah-tengah itu kita duduk diam, berhenti, ngobrol. Nah, dalam obrolan sesuai dengan tingkat recognition itu ada kisi-kisi yang terbolongkan. Jadi kita jadi great walker tuh nggak ingin menghancurkan sistem, apalagi sistem ekonomi, politik. Nggak juga sih, ngapain juga. Karena itu kan permainan kreasi dari si Saturnus itu. Ngapain kita ngerusak permainan dia? Buat apa juga gitu. Karena kan dia juga punya tujuan tertentu. Tetapi yang satu hal yang harus kita ketahui bahwa siapapun entitas yang kita sebut Saturnus dan kaki tangannya yaitu kaum penguasa elit atau apapun itu, jin, siapapun itu, kita nggak bisa melihat lagi sebagai suatu dualitas konfliktual, baik lawan buruk, benar lawan salah, karena masing-masing bermain di permainannya masing-masing. Ya, begitu deh teman-teman. Exciting sebenarnya sih, sangat-sangat exciting. Oke teman-teman, akhirnya kita kembali lagi ke kamar kita di tengah malam itu. Lalu kita ngobrol banyak hal, ngobrol politik, ngobrol personal. Lalu ada banyak pertanyaan yang terjawab dengan dialog itu. Teman-teman, jadi kita bisa saja sih masuk pada level kesadaran kolektif. Misalnya secara politik kita bisa melihat ya, reshuffle kabinet, pengucuran dana besar-besaran, kegelisahan personal seperti sharing dari beberapa pengendara ojek yang mengalami pemotongan 30% dari penghasilan, atau misalnya yang disebut katastrofi atau bencana alam, banjir di mana-mana, yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari teknologi juga, ya, teknologi uang, teknologi kuasa, teknologi ekonomi, teknologi bencana alam dan lain-lain. Tapi kita berada di titik diam, kosong, dan gelap. Boleh nggak sih bicara soal hal-hal tersebut? Boleh sih, tapi tetap kembali lagi ke konsep diam, kosong, dan gelap. Karena hanya dengan diam, kosong, dan gelap itu kita bukan saja bisa melihat kisi-kisi teknologi Saturnus yang sistem kontrol keamanan itu semakin kuat, semakin powerful, susah ditembus. Tapi kita juga melihat bahwa betapa powerfulnya raga kita dalam beradaptasi dengan frekuensi-frekuensi hasil dari menjadi great walker, menjadi pembolong kisi-kisi itu.
Dan akhirnya yang kita fokuskan adalah raga kita, gimana raga kita bereaksi. Ada beberapa kemungkinan, ada raga yang memang sudah melewati banyak sekali pengalaman kesadaran I am kubus, sehingga sadar bahwa ini hanya suatu permainan, tidak menjadi korban atau pelaku kekerasan. Tapi ada juga yang memang harus benar-benar membiarkan, menghibahkan raganya untuk menjadi bagian dari menembus permainan yang dibuat orang lain, lalu menciptakan permainan kita sendiri. Tapi ada juga raga-raga yang memang tidak masuk pada permainan ini karena mungkin belum waktunya. Apapun itu, jadilah diri kita sendiri. Rahayu.